Halo guys, balik lagi di channel 21 Anime. Kali ini gue bakal bahas komik Black Clover chapter 278 yang mungkin bakal diadaptasi ke animenya chapter 178. Sebelum masuk ke videonya, kalian bisa tekan tombol subscribe, like, komen, serta bunyi lonceng notifikasinya. Kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih ya. Chapter kali ini dimulai pertarungan antara Dante versus dua kapten. Maksudnya satu kapten dan satu wakil kapten. Di sana, Kapten Jack langsung menyerang Dante dengan sihirnya. Sabut kematian, Lunatic Slash. Versi berikutnya ditunjukin Dante yang biasa aja kena sihir dari Kapten Jack. Katanya, berkat ilmu sihir Morris, kemampuan regenerasi tubuhku meningkat lagi. Pada scene berikutnya ditunjukin Dante nantangin mereka berdua, katanya. Jika ada yang bisa melukaiku, maka itu sudah pasti anti sihir. Lalu, waktu Nuts diremehin, dia berkata, sudah kuduga. Tapi agar kami bisa menang, kami tidak punya pilihan lain selain bertaruh kepada sihir Kapten Jack yang bisa memotong apa yang tidak bisa dipotong. Lalu kata Kapten Jack, pertarungan akan dimulai. Jadi karena itu, saat Kapten Jack lagi ngomong, tiba-tiba Dante ngeluarin sihirnya. Sihir gravitasi, tekanan Raja Iblis. Katanya, aku tidak punya urusan dengan kalian. Kapten Jack pun tertahan oleh gravitasi Dante. Terus kata Nuts, pertama, masih bisakah Jack menyerang dalam kondisi gravitasi? Terus dia manggil iblisnya, Suru Tosu, Night Mode Ekus, atribut keteguhan. Di sini ditunjukin Nuts kolaborasi sama iblisnya. Dia pakai mode Devil Lunite, mode Ekus, mode pertahanan. Di sini dia bisa nahan gravitasi Dante. Pada scene berikutnya Dante kaget kalau ada pemilik iblis lain Asta di kerajaan Clover, katanya. Huhu, selain bocah anti sihir itu masih ada lagi pemilik iblis. Lalu dia pun bisa menahan gravitasi Dante mode Ekusnya. Lalu dia membuli Kapten Jack, katanya. Jadi kau semangat sekali, ada apa? Tuan Kapten Mantis, apakah tinggi badanmu dan sikap kasarmu adalah sesuatu yang kau punya? Nuts masih ngebully Kapten Jack, katanya. Kau bisa katakan apa saja dengan mulutmu. Apa kau bisa buktikan dirimu dengan kekuatanmu? Lalu Kapten Jack menjawab, brengsek. Dan yang dari tadi ngajak ngomong dicuekin sama Nuts, katanya. Jangan mengabaikan diriku. Di sana dia nyerang Nuts pakai kekuatan iblisnya. Pada scene berikutnya, Nuts enteng banget nahan serangan dari Dante. Terus dia nyerang balik Dante, katanya. Saat ini aku sedang berbicara dengan Kapten. Bisa dibilang Nuts pada mode Union bisa mengimbangi Dante. Di akhir scene, Dante tersenyum karena ada lawan yang bisa membuat dia tertarik. Scene pun berlanjut, kata Dante. Hahaha, hebat, tunjukkan saja kemampuanmu. Maukah kau menghiburku sampai gerbang yang terbuka? Di situ terlihat Dante yang terkena pukulan Nuts, namun dia biasa aja. Lalu kata Nuts, aku bisa baru tinju dan pukulan telak, tapi aku tidak bisa mengalahkan orang ini. Dia tahu kalau Dante punya kekuatan regenerasi. Di sana Jack masih terlihat tidak bisa bergerak. Lalu tiba-tiba Dante menyerang Kapten Jack, kata dia. Dibanding dia, kau merangkak. Aku dengar kau adalah kapten, tapi kau membosankan, hanya mengganggu. Waktu Jack dikatain nama Dante, dia teringat tentang masa lalunya. Ayahku adalah seorang biasa saja dan seorang pemburu. Dan dia hidup dengan memburu binatang atau makhluk kecil. Dia punya kebiasaan, jangan sentuh sesuatu yang lebih kuat darimu. Dia adalah orang yang stabil dan konservatif. Ketika tahu Jack punya kekuatan bisa membuat pedang, dia mengatakan kalau Jack ditakdirkan menjadi pemburu. Seperti ayahku, aku juga suka menebas dan berburu makhluk yang lebih lemah. Di situ digambarin seorang mantis yang lagi nyerang kupu-kupu. Itu peribahasa saat makhluk yang lebih kuat menyerang makhluk yang lebih lemah. Namun saat dia bisa mengalahkan makhluk yang lebih lemah, dia tidak bisa mengalahkan makhluk yang lebih kuat seperti halnya dengan burung. Lalu katanya, apa aku akan hidup seperti ini selamanya? Ketika berusia 13 tahun, ayahku tewas saat kembali dari gunung. Aku berkata kepada diriku, sudah kuduga. Aku dengar dia pasti sudah bertemu dengan penguasa gunung ketika sedang berburu. Ada bekas cakaran besar di punggungnya. Pada scene berikutnya ditunjukin kalau Kapten Jack bisa ngalahin beruang raksasa itu. Katanya, aku harus bergabung dengan kesatria sihir. Balik ke masa sekarang, saat pertarungan melawan Dante. Scene berikutnya ditunjukin Kapten Jack pergi ke sebuah gunung. Lalu dia bertemu dengan beruang raksasa. Tapi anehnya dia tidak terlihat takut, namun dia terlihat menikmatinya. Tidak masalah, aku akan menebasnya. Scene berikutnya ditunjukin saat Nuts ngelindungin Jack. Lalu kata Dante,
Menyedihkan, dilindungi ketika merangkak. Meski jika kalian punya jabatan yang sama, Yamaisuke Hiro bisa menghiburku, musuh yang terlihat kuat. Pada slide 11 ini ditunjukin kalau Dante ngebully mereka berdua. Namun anehnya Jack mulai ngeluarin sihirnya. Pada scene berikutnya ditunjukin Jack dengan nafsu membunuh. Dia tertawa dan Nas pun hanya menontonnya. Rasakanlah dengan tubuh jelekmu. Di situ terlihat Dante diserang sama Kapten Jack. Pada scene berikutnya ditunjukin Kapten Jack yang nyerang membabi buta, katanya kakak. Lalu Dante pun menjawab, segigih apapun kau menyerang, seekor serangga tidak akan bisa membunuhku. Lalu Dante pun ngeluarin sihir gravitasinya. Bukan berarti pria dengan reputasi baik itu kuat. Yang terakhir di Latin, waktu Kapten Jack udah mulai serius. Di situ dia nunjukin nafsu membunuhnya. Lalu dia nyerang Dante dan membabi buta. Lalu kata Dante, "Hei serangga, jangan meremehkan aku." Dan mereka pun terus melanjutkan pertarungan. Nas pun sambil nonton dan memahami pertarungan mereka. Apakah Dante akan bisa dikalahkan oleh dua kesatria tersebut? Saksikan di chapter-chapter berikutnya. Dan review untuk episode kali ini pun selesai. Untuk kalian yang tidak ingin ketinggalan cerita, kalian bisa tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like dan tinggalkan komentar di bawah. Kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih.